1. Tradisi gigit jari dari Papua. Tepatnya dari suku Dani. Mereka punya tradisi bernama Ikipalin, yaitu memotong jari sebagai tanda duka kalau ada anggota keluarga yang meninggal. Ya, kamu nggak salah dengar, motong jari beneran. Tradisi ini dulu dianggap sebagai bentuk cinta dan rasa kehilangan yang dalam banget. Tapi tenang, sekarang udah mulai ditinggalkan kok, karena pemerintah dan warga mulai sadar soal kesehatan dan trauma. 2. Mengawini mayat. Masih dari timur Indonesia, kita ke Toraja di Sulawesi Selatan. Di sini, kalau orang meninggal, jenazahnya nggak langsung dikubur, tapi disimpan dulu di rumah. Bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan lebih gilanya lagi, ada tradisi di mana seseorang bisa menikahi orang yang sudah meninggal, kalau mereka belum sempat nikah pas masih hidup. Ini bukan horor, tapi bagian dari adat, sebagai bentuk penghormatan terakhir. 3. Tradisi M.A.Nene. Masih di Toraja, ada satu lagi tradisi bernama M.A.Nene. Ini adalah ritual mengganti baju jenazah yang sudah dikubur. Jenazahnya dikeluarin, dibersihin, dipakein baju baru, bahkan diajak jalan-jalan keliling kampung. Tujuannya? Buat nunjukin kalau hubungan dengan leluhur itu masih terus hidup. Serem? Enggak juga. Ini lebih ke bentuk rasa hormat yang luar biasa. 4. Kebo-keboan. Pindah ke Banyuwangi, Jawa Timur, ada tradisi unik banget namanya kebo-keboan. Warga desa bakal berdandan jadi kerbau, lalu membajak sawah sambil berlagak kayak kerasukan. Ini bukan cosplay ya, tapi ritual buat minta hujan dan panen yang melimpah. Suasananya rame, mistis, tapi juga seru banget. 5. Pasola. Di Pulau Sumba, NTT, ada tradisi perang tradisional yang disebut pasola. 2 kelompok berkuda saling lempar tombak sungguhan di atas kuda yang lagi lari kencang. Darah yang tumpah di tanah dianggap bisa bikin tanah jadi subur. Jadi, bisa dibilang ini ritual panen yang berdarah-darah. 6. Debus. Kita ke Banten. Di sini ada seni bela diri bernama debus. Tapi jangan bayangin silat biasa. Ini levelnya beda. Orang debus bisa menusuk tubuh sendiri, dibakar, digergaji, bahkan makan kaca tanpa kenapa-kenapa. Semua itu katanya karena kekuatan spiritual dan latihan batin tingkat tinggi. 7. Ngaben. Di Bali, ada upacara pembakaran jenazah yang disebut ngaben. Ini adalah momen besar, semacam perayaan pelepasan roh ke alam baka. Kadang, kalau belum ada biaya, jenazah bisa dikubur dulu, baru dibakar bertahun-tahun kemudian saat keluarga sudah siap. Meskipun terkesan meriah, ngaben adalah bentuk penghormatan terakhir yang penuh makna. 8. Dugderan Warak Ngendok. Jelang Ramadan, warga Semarang punya festival namanya Dugderan, dan ikonnya adalah makhluk mitos Warak Ngendok. Makhluk ini bentuknya campuran dari naga, kambing, dan burung burok. Asal-usulnya dari perpaduan budaya Arab, Jawa, dan Tionghoa. Unik banget, dan cuma ada di Indonesia. 9. Tiwah. Suku Dayak punya tradisi bernama Tiwah. Setelah seseorang meninggal dan dikubur, beberapa tahun kemudian tulangnya digali lagi. Lalu dibersihkan dan disimpan di sandung, semacam rumah kecil buat tulang. Ini dianggap sebagai ritual penyempurnaan roh, agar bisa tenang di alam sana. 10. Sasi. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di waktu tertentu. Misalnya, larangan memancing atau menebang pohon di area tertentu. Kalau melanggar, katanya bisa kena kutukan. Tapi di balik itu, ini sebenarnya bentuk konservasi tradisional yang sangat cerdas. 11. Kasada. Suku Tengger di sekitar Gunung Bromo punya upacara bernama Kasada. Warga melempar hasil bumi bahkan hewan ke kawah Bromo sebagai persembahan buat dewa. Ada juga yang turun ke dasar kawah buat nangkep persembahan. Mistis, ekstrim, tapi syarat makna spiritual. 12. Tato Mentawai. Di Pulau Mentawai, tato bukan sekadar hiasan tubuh, tapi bagian dari identitas. Setiap simbol punya arti, status sosial, keahlian, sampai hubungan dengan alam. Prosesnya juga tradisional dan sakit banget. Tapi semua dijalani dengan bangga. Gimana? Gila-gila banget ya tradisi kita. Tapi itulah yang bikin Indonesia itu luar biasa kaya. Bukan cuma alam dan bahasanya, tapi juga budayanya. Meski kelihatan aneh, semua itu punya filosofi dan nilai yang dalam. Kita boleh kagum, boleh heran, tapi yang pasti, jangan pernah menghakimi. Karena setiap budaya punya cara sendiri buat merayakan hidup, kematian, cinta, dan alam.
Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita unik Indonesia selanjutnya.